Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Master Cuan. Kali ini kita akan mereview saham-saham yang potensial buat Rabu 29 September 2021. Sebelum lanjut, jangan lupa silahkan di like, comment, share, dan subscribe. Serta bagi rekan-rekan trader, jika ingin diskusi tentang saham, bisa bergabung di grup komunitas saham Indonesia yang linknya terdapat pada deskripsi video ini, baik via Telegram, via WhatsApp, ataupun juga via Signal. Sebelum mereview saham-saham yang telah rekan-rekan trader request, ada baiknya kita review dulu pergerakan indeks harga saham gabungan 2 hari terakhir ini. Indeks harga saham gabungan 2 hari terakhir atau IHSG ini mengalami penurunan 0,15%. Jadi kalau kita lihat dari harga opennya ke harga close itu ada penurunan sebesar 0,15%. Jadi 2 hari terakhir ini mengalami penurunan ya, sesuai dengan prediksi kita pada video saya kemarin itu gagal break di 6193,8838, artinya membentuk candle bearish ya, penurunan. Dan penurunannya kalau untuk kemarin itu kan 0,36%, ini tadi 0,15%, artinya kemungkinan bisa saja menguat besok, tapi paling tidak hanya sama dengan hari ini. Jadi kenaikannya itu bisa sama dengan hari ini. Tapi kita tetap memantau ya, kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan. Mengapa kita menganalisa saham indeks harga saham gabungan? Karena kita bisa kira-kira kita akan trading apalagi besok nih. Jika saham IHSG turun, kita kira-kira trading di saham-saham yang bagaimana? Kalau kita lihat secara MACD ini sebenarnya mengalami pasnya penurunan ya. Kalau kita lihat di sini, ini bisa rekan-rekan trader lihat dari sini, ini penurunan ya ke sini. Di mana ini akan hampir ya, sudah antara garis signal dengan MACD itu sudah hampir bertemu. Oke, sekarang kita mulai menganalisa satu persatu saham request yang telah rekan-rekan trader request yang di grup ya, baik via Telegram maupun via WhatsApp. Saham yang pertama adalah Vico. Vico kalau kita lihat ini trennya ya, bisa kita sebut ini triangle pattern sebenarnya, artinya sudah break ya. Jadi potensi lanjut ini sebenarnya juga ada. Kalau kita lihat candle yang terbentuk ini inverted hammer, dimana mantul di harga sini ya, sekitar mantulnya itu di harga 137, kemudian naik di sini. Nah ini tadi close-nya 164, artinya ada kenaikan 21 poin. Kalau kita hitung persentase profit kenaikannya dari harga open ke harga close itu sebesar 14,69%. Dan sudah break di harga 174. Tadi gagal break di ini ya, ini gagal break di 192. Cukup banyak yang melakukan taking profit. Hal ini bisa kita maklumi ya, demi mengamankan cuan. Dan kalau kita lihat ini kan daerah resist sebelumnya sekarang di sini berubah jadi support. Tren secara keseluruhan masih sideways. Secara stokastik kalau kita lihat ini ya, ini membentuk garis golden cross. Kita perbesar ya. Ini cukup strong ya, GC untuk stokastiknya. Nah yang ini bisa kita lihat untuk MACD-nya sendiri, dari sini sudah mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat bisa saja seperti ini ya, bisa membentuk classic bullish divergence. Di sini bisa saja jika lanjut garis MACD bisa saja terbentuk persilangan atau golden cross antara garis MACD dan garis signal untuk MACD.
Dan secara teknikal kalau kita lihat ini pembelian masih kuat, artinya strong buy ya secara teknikal Pico. Jadi ini potensi lanjut ada, kalaupun misalnya turun besok paling tidak cuman ya kecil ya penurunannya, dan kemungkinan ini masih bisa melanjutkan kenaikannya. Pico secara teknikal kalau kita lihat MA5 sampai MA200 ini strong buy ya. Kalau untuk ininya sendiri RSI masih buy, stokastik memang oversold, stokastik RSI buy, MACD juga buy. Ini ada beberapa bisa kita lihat ya, ada oversold, ada buy, tapi masih banyakkan yang buy. Kalau bandarmologi kalau kita lihat ini masih ini ya, sejak untuk time frame daily-nya itu sudah akumulasi. Yang di sini top 5 broker akumulasi. Jadi top 5 broker akumulasi itu saya akumulasi dari periode 1 sampai 10, kecuali periode 20 itu distribusi. Untuk yang net buy sell asing memang melakukan distribusi. Jadi asing kayaknya melakukan distribusi ditampung oleh domestik. Berikutnya kita masuk saham yang kedua yaitu JSKY. JSKY kalau kita lihat memang ini ya terbentuk candle hammer. Mencoba mungkin ke ini ya, harga ininya ke tadi mantul ya, bukan inverter hammer. Ini tadi terbentuk candle Dragonfly Doji ini ya. Nah, ini Dragonfly Doji dan mantul di harga kalau kita lihat tadi harga pentulannya itu di 123. Maaf bukan ya, 119. Jadi mantul di harga 119, close-nya tadi 123. Ini kita lihat ya, ini 119. Jadi bisa saja untuk kepastian ini terjadi jika untuk kepastian apakah akan terjadi reversal bullish atau pembalikan arah, kita mesti menunggu candle konfirmasi berikutnya. Tapi secara volumetric lumayan ya, sudah ini ya. Kalau untuk stokastiknya sendiri bisa kita lihat stokastiknya di sini terbentuk golden cross di sini, dan di sini sebelumnya telah terbentuk juga dead cross, jadi langsung ya. Nah, sini dan ini masih terbuka lebar, artinya ya bisa saja lanjut ya untuk JSKY. Kalau secara MACD kita lihat ini, di sini cukup menarik karena di sini golden cross garis signal dengan MACD, dan DSC-nya dead cross-nya masih jauh ya di sini, dan di sini ini menarik ya kalau kita lihat ini ada penurunan di sini. Jadi ini kita kalau secara MACD mengalami penurunan ya. Kalau secara kalau MACD kita lihat memang ini memang masih penurunan ya. Tapi potensi buat balik arah juga sebenarnya besar kalau kita lihat tadi stokastiknya ya. Ini juga candle doji yang terbentuk itu Dragonfly Doji. Jadi kita masih menunggu candle konfirmasi berikutnya untuk memastikan apakah ini akan fix berbalik arah atau terjadi pembalikan arah atau reversal bullish. Secara teknikal kalau kita lihat ini masih penjualan ya, artinya supply-nya masih besar ya. Ini masih sell ya secara teknikal, artinya masih banyak melakukan penjualan sell. Next kita masuk pada saham BWPT. BWPT tadi ditutup di ini ya, candle bullish Marubozu yang mirip-mirip Palu Godam atau Big Hammer ya. Big Hammer. Volumenya juga kalau kita lihat ini cukup besar ya, volume trading. Sebelumnya terbentuk candle Gravestone Doji. Jadi ini fix kemungkinan akan kuat berbalik arah, terjadi reversal bullish kenaikan, dan bisa saja break di bisa saja break di sini di
81. Jadi potensi break 81 besar ya kalau kita lihat ini. Secara keseluruhan ini masih trend sideways, belum artinya belum break di harga 81, tapi mencoba karena kalau kita perhatikan ini volume trading dengan candlesticknya sejalan ya, harga naik, volume trading juga naik. Kalau kita lihat juga MACD stokastiknya ini bisa kita lihat ini terbentuk GC di sini. Ini ya, ini kita lihat GC dan garis signal D dan signal K itu membentuk golden cross. MACD kalau kita lihat bagus ya nih. Di garis signal dan garis MACD sudah ini ya terbentuk golden cross dan batang baru atau histogramnya osilator. Histogram osilatornya sudah di area positif, sebelumnya di bawah berubah ya, dari atas ke bawah berarti ada kenaikan. Teknikal kalau kita perhatikan ini ya pembelian ya, teknikalnya ini isinya sudah mulai pembeliannya sudah ini ya masuk area beli. Kalau kita lihat secara ini BWPT ini kalau kita lihat teknikalnya aja dulu. Kalau kita lihat MA5, MA10 dan MA20 itu buy ya. MA5, 50, 100 dan 200 itu sell. Secara keseluruhan netral. Jadi ini masih untuk teknikal secara garis moving average. Tapi kalau untuk indikator RSI, stokastik RSI, MACD ini ada yang overbought, tapi ada juga kemudian lemah, ada buy. Artinya kalau kita lihat masih lebih dominan proses buyingnya, pembeliannya. Kalau bandarmologi kita perhatikan ini bandarmologi ya, top 5 broker accumulation ini distribusi untuk yang time frame daily-nya. Pun dengan net buy sell asing juga distribusi. Jadi ini ada perbedaan antara bandarmologi dengan teknikal ininya, chart candlestick. Tapi kalau teknikal kita lihat sini malah terjadi pembelian ya, buyingnya lebih besar. Ini saya potensi lanjut ya kalau menurut saya. Nextnya, jadi rekan-rekan trader yang beli di harga 74 bisa hold karena ini potensi di ini ya, karena sudah profit ya. Kalau masuk di harga 74 tadi berarti sudah ini. Kalau masuk di harga 74 di sini ya. Nah, di sini. Berarti tadi beli ketika saham ini lagi berjalan atau lagi lagi naik ya. Ya hold aja, bisa buat lumayan. Kan kemungkinan masih naik ya. Nextnya saham IDPR. IDPR sendiri kalau kita lihat ini lagi mengalami penurunan cukup tajam ya. Jadi mesti menunggu kemungkinan ini ya kesini dulu ke harga 178 sekitaran ini, atau bisa jadi dia kesini juga ke 164. Ya ini dulu lah, cari saham-saham yang lain dulu. Ini kalau kita lihat kenceng ya, strong sell-nya juga. Kalau kita lihat volume trading juga masih banyak ini, stokastiknya juga mengalami penurunan. DC ya di sini dead cross dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah atau golden cross. Pun dengan MACD sama ya, mencoba di sini. Ya kalau kita lihat MACD mencoba di sini untuk istilahnya mencoba golden cross tapi gagal ya, malah ini masih melanjutkan penurunan. Teknikal kalau kita perhatikan masih strong bound sell, artinya masih kuat ya. Jadi kemungkinan masih di bawah sampai di harga dari 200 ke harga 176 dulu, sekitar itu. Jadi bagi rekan-rekan trader yang memantau saham ini, cari saham yang lain dulu ya. Kita masuk ke Bumi. Bumi kalau kita perhatikan, kalau masuk di harga 68 tadi cukupin ya, karena berarti masuk di harga close
68. Ini terbentuk candle bullish Marubosu, sudah break di harga 59, 64 dan 66. Kalau kita lihat setelah golden cross di sini, ini mencoba dead cross di sini tapi gagal, malah lanjut naik. Jadi secara stokastik bagus ya. Ini kalau kita lihat MACD-nya, ini garis signal dengan MACD sini terbentuk golden cross dan ini terus mengalami kenaikan. Histogram osilatornya juga sudah break ya di sini. Nah, kalau kita lihat sudah break di sini dan di sini. Ini potensi lanjut juga besar sebenarnya. Coba kita cek secara teknikalnya. Technical strong buy. Nih ya, bisa kita lihat strong buy teknikalnya ya. Jadi yang 68 hold aja potensi, tapi tetap waspada karena indeks harga saham gabungan juga mengalami penurunan ya, penurunan 1 atau beres 1. Tetap hati-hati lah, bisa pasang taking profit atau pasang stop loss, tapi kemungkinan sih lanjut ya. Kalau kita lihat ini terbentuk candle Gravestone Doji dan ini bullish Marubosu. Ini DGC dan ini juga ini ya classic bullish divergence. Nextnya saham GTSI. Saham GTSI ini kan baru IPO ya. Kalau kita perhatikan ini dari sini, ini sudah harganya dari 72 ke ini ya, 72 ke 85. 85 ini break ya, tadi terbentuk candle bullish Marubosu, break di harga 85 dan bertahan di 87. High-nya sendiri kalau kita lihat tadi 88. Kalau kita lihat teknikalnya juga ini strong buy ya. Jadi setelah retrace dari sini kemudian pembalikan arah. Ini secara keseluruhan bisa kita bilang long white body ya kalau untuk candlenya ini. Jadi potensi lanjut juga besar. Tapi potensi ini retrace juga ada. Kalau kita lihat ini ya sejarahnya, naik, retrace turun, kemudian naik, retrace turun, kemudian bisa jadi ini naik dulu baru dibuat turun ya. Tapi kalau mau masuk ya bisa saja ketika di harga open sini, ini kemungkinan diangkat dulu. Kalau mau turun ya turun, tapi setelah naik dulu. Tapi overall sebenarnya gitu ya sih, kalau technical begini sih sebenarnya bagus. Kalau nggak mau repot bisa nunggu di sini ya di 83 atau bisa juga nunggu di sini di 81. Atau kalau mau uji nyali ya bisa langsung HK aja besok masuk. Jadi open buy sebelum buka market. Nextnya kita masuk di saham BIT. Saham BIT ya, kalau kita lihat perhatikan ini BIT mengalami penurunan. Tadi terbentuk candle Doji Marubosu. Candle Doji Gravestone Doji ya. Gravestone Doji. Ini tadi kalau kita perhatikan mantul di ini ya, karena ini area ini ya, ini adalah harga satu nya dari 71 ke 86. Itu adalah area pantulan support. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya sudah mantul di support di harga 81. Tapi tadi terbentuk doji atau yang disebut dengan Gravestone Doji. Ini ya, kita lihat dulu secara lebih besar ini. Nah ini Gravestone Doji-nya. Ini sudah mantul ya di sini. Jadi kita tetap menunggu candle konfirmasi berikutnya untuk memastikan apakah saham ini akan berbalik arah mantul untuk naik. Karena kalau kita lihat secara teknikal masih dominan penjualan ya, artinya penjualannya masih banyak. Secara volume trade juga kalau kita lihat masih banyak ya trading volume penjualan ya. Secara stokastik masih, walaupun GC di sini tapi masih lemah ya, belum ada lengkungan naik. Apalagi secara MACD. Kita lihat MACD sendiri, kalau kita lihat ini masih mengalami penurunan. Setelah GC di sini dan setelah di sini masa ini penurunan. Jadi untuk BIT ini bisa menunggu candle konfirmasi dulu. Jika memang besok bullish ya
bisa jadi ada harapan untuk berbalik arah untuk naik. Nextnya ke jas. Jas kalau kita lihat tadi memang sudah ini ya, mantul di sini di harga 150 ya. Di apa? Low-nya 150 mantul di support situ, tapi ini belum bisa kita jadikan acuan ya. Karena bisa saja masih ke sini dibawa ke harga ya ini 141. Karena ini kalau kita lihat masih candle bearish Marubozu. Potensi di bawah turun juga masih ada. Dan teknikalnya kalau kita lihat juga ini ya, ini masih penjualan ya. Artinya masih banyak penjualan ya. Dan ini memang kalau kita lihat juga akan membentuk golden cross. Tapi masih ini ya, masih sebatas pertemuan bibir aja, belum ada indikasi pasti. Kalau kita lihat MACD ini, kita lihat dia aja, waduh, ini mengalami penurunan ya. Jadi ya lihat besok aja dulu jika candle bullish yang terbentuk, tapi dengan catatan pantulannya. Artinya kita lihat ekornya aja, ekor supportnya ya, apakah cukup panjang atau tidak ya. Kalau cukup panjang ekor yang terbentuk lumayan sih bisa masuk, tapi saran saya mungkin kita alihkan dulu ke saham-saham yang lain dulu. Nextnya saham BBKP. BBKP kalau kita lihat juga sama ya, terbentuk long black soldier, long black body. Ini kalau kita lihat ya, area supportnya itu di harga 400 sampai 412. Kalau kita lihat candle yang terbentuk kan sudah ya tadi, long black body, volume trading lebih banyak, betul. Tapi masih turun, mengalami penurunan, jadi belum bisa saja dia dibawa lagi ke 400. Kalau kita lihat ini stokastiknya ya, ini kita bisa lihat ini memang ciri-ciri akan terbentuk golden cross setelah di sini DC dead cross. Ini kita perhatikan DC di sini ya, di sini ini mengalami ini. Jadi ini masih pantai ya. Nanti ada candle bullish 1 atau 2 hari ini baru kita berani masuk. Kalau masih 1 jangan dulu. Tapi kalau main cepet-cepet boleh-boleh aja. Tapi saran saya hindari aja dulu. Sambil nunggu cari-cari yang lain. Kalau kita lihat ini juga, ini belum ya. Kalau kita lihat ini masih malah mengalami penurunan ya di sini. Artinya bearish classic divergence lah ini. Saham yang berikutnya adalah Toys. Toys kalau kita lihat ya di bawah turun, ini candle bearish Marubozu. Mirip-mirip ini sih lebih ke bearish Marubozu lah ya. Ini volume tradingnya walaupun nggak terlalu banyak, tapi kalau kita lihat juga sebenarnya 50 volume trading lumayan juga ya, 50 juta, 50,411 juta lot. Jadi lumayan banyak kalau kita lihat untuk Toys ini. Nah di sini dia dead cross ya. Setelah dead cross ini mengalami penurunan cukup panjang, jadi ini masih potensi bawah turun ya. Ini kalau kita lihat dari MACD, garis signalan MACD ini potensi di bawah turun untuk Toys ini sendiri. Next adalah Adaro. Nah ini Adaro yang bagus, cakep. Kalau kita perhatikan ya, ini mirip-mirip cup and handle lah ya. Ini ya, cup and handle. Ini kita lihat break di 1410. Ini tadi terbentuk candle kategori inilah white bullish Marubozu sudah 1740 ya. Artinya ini ya kalau memang call masih muat masih naik ya, tapi bagusnya sih amankan cuan aja. Kalau mau masuk mah jangan dulu sudah. Yang beli di 1280 ya bisa jual setengah dulu. Kalau kita lihat ini, atau bisa juga ya langsung aja all in jual ketika naik ya, atau ini
Karena setahu saya Adaro paling banter 1600, ini sudah all time high kayaknya 1740 apa? High-nya 1785. Jika masuk di harga 1286, ambil harga di bawah ya, cukup ini juga ya. Kalau kita lihat 1286 sudah lumayan juga profitnya. Kalau dari sini ke sini ya sudah bisa dikatakan 30% lebih ya. Bisa jadi ini 15. Kalau ini aja 15 20 ya. Ini jadi sekitar 30% sampai 40% lah ya. Ya kalau masih buat hold ya bisa sih. Cuma baiknya amankan cuan, jual jual dulu, ambil modal, keuntungan sisakan, atau bisa juga ya sekalian. Maksudnya gini, tinggal menunggu besok, melihat besok apakah saham ini jika memang masih lanjut naik ya hold. Kalau sudah terlihat trennya patah ya jual aja. Tapi biasanya kalau kondisi seperti ini akan satu ya turun lah. Maksudnya setelah naik dia akan turun. Jadi biasanya break resist dulu, tapi setelah break resist, contoh break resistnya di 1785, setelah itu biasanya dia turun. Tapi tetap kita nggak tahu juga ya, artinya tergantung market juga. Ya biasanya sih akan yang kita hindari itu kalau dia reversal, jadi kita bisa amankan dulu sebelum dia reversal bearish ya. Itu aja. Kalau untuk PNBS sendiri kita lihat ya, PNBS. Ini PNBS kalau kita lihat PNBS ini masih turun ya, masih dibawa ke ini ya. Kita lihat ini PNBS dibawa ke potensi ke 72 masih ada ya, harga ke 70 karena itu adalah area support. Ini kan sudah break di harga 8 berapa nih? Di 85 ya. 86 sudah break di situ. Nah, ini kalau kita lihat stokastik juga masih ini ya, gagal dead cross, golden cross. Jadi masih dead cross, dan ini sama. Ini juga kalau kita lihat ya MACD-nya kita perhatikan ini MACD-nya di sini masih malah dari sini ke sini malah penurunan. Jadi potensi buat turun buat PNBS ini. Kalau masuk di harga 110, berarti ini harus pandai-pandai melakukan averaging down dulu ya, averaging ya. Artinya tunggu pantulan baru bisa masuk, memastikan untuk averaging. Karena ini potensi di bawah turun masih besar ya. Kalau 110 berarti masuknya di sini. Berarti di awal-awal yang ngambil barangnya nih di sini 110 berarti bisa saya di sini. Oh, di sekitar sini ya. Bisa lagi ya. Oh, berarti hold sudah lama ya. Berarti holdnya sudah lama ya kalau 110. Saran saya sih harus ada ini ya. Money management yang ini, apakah mau averaging down atau kalau cut loss. Cuman kalau cut loss ini sayang juga, lebih tunggu aja. Ini akan memantul di sini. Kalau mau bahan ini kan ada kemungkinan pantulan di 72. Yang jelas ini tidak akan mungkin dibawa sampai turun lah, enggak sampai gocok enggak. Paling dia mantul 72. Jadi kalau kuat mental aja ya hold aja dulu sampai bulan 12 atau masa windrest. Ya mungkin bisa jadi di situ balik lah, bahkan bisa profit. Yang secara yang jelas ini masih turun. Potensi bawa ke harga bawah itu masih ada ya. Semoga membantu ya buat rekan-rekan yang punya barang di PNBS. Nextnya kita masuk pada saham Inop. Kalau kita lihat ini memang kemarin membentuk hanging man atau hammer ya, bisa juga hammer. Dan tadi membentuk dragon play doji. Close-nya tadi kalau nggak salah itu di 180. Ini masih belum ada tanda pembalikan arah atau reversal bullish secara signifikan yang menginformasikan ke situ. Karena kalau secara teknikal di sini kita perhatikan, ini teknikalnya di sini money netral ya. Artinya antara penjualan dan pembelian itu masih sama-sama kuat. Kalau kita lihat ya untuk stokastiknya sendiri, kita bisa lihat di sini ini memang sudah ada terbentuk garis golden cross, tapi bisa saya berbalik arah. Belum terlalu kuat ya. Nah, kalau kita lihat ini untuk MACD-nya, nah di sini dead cross, dan ini histogram isolatornya malah turun dari sini. Jadi ini mungkin malah sebenarnya masih di bawah, potensi masih di bawah turun ya.
menunggu lah kalau mau masuk saham ini, lebih menunggu di harga sini, pantulannya di harga sini ya. Sebenarnya di harga 180 bisa menunggu di situ, atau bisa juga di 165. Bisa area-area jadi 180 sampai 165 bisa menunggu lah seperti itu. Atau begini, sebelum ini untuk lebih pastinya kita tunggu candle konfirmasi. Jika memang besok misalnya terbentuk candle bullish ya kita bisa open buy ya. Karena sebenarnya potensi balik arah juga ada kalau kita lihat ya, bisa dibawa ke sini. Jadi potensi ini ke sini ada ya. Potensi balik tergantung candle konfirmasinya aja. Jika candle konfirmasi bullish ya bisa. Tapi tetap dengan strategi pembelian cicil-cicil aja. Nextnya masuk di saham BOS. BOS kalau kita lihat tadi sudah break di 108. Close-nya tadi kalau nggak salah 119. Jadi open-nya tadi itu kan di 94. Ya potensi masih lanjut masih ada lah ya. Kalau kita lihat volume trading cukup banyak. Ini candle inverted hammer sebelumnya, ini juga ya shooting star inverted hammer, jadi potensi melanjutkan kenaikan ada, tapi kemungkinan dia naik dulu baru dia turun. Potensi bisa seperti ini modelnya ya, merah dulu bearish atau yang kemudian membentuk candle-candle sideways. Jadi tren membentuk tren-tren sideways. Kalau kita lihat sih secara ini stokastik sudah GC di sini dan ini cukup strong ya. Kalau kita lihat. Begitupun juga dengan yang masih di, kalau kita lihat ini malah masih di area golden cross, ini akan menggeser di sini dan sini ini. Berarti ada mengalami kenaikan. Ya bisa naik dulu. Adapun kalau ini buat swing sebenarnya kalau ambil di harga bawah bos ini bagus, tapi kalau buat sudah masuk harga segini agak kurang worth it lah ya. Apalagi ini pembeliannya kalau kita sangat strong buy ya. Kalau kita lihat Inop ya, bos kalau kita perhatikan nah ini kalau kita lihat teknikalnya untuk bos sendiri, untuk time frame daily-nya EMA 5 sampai EMA 100 itu sebenarnya buy ya. Jadi kalau untuk EMA 200 di simpelnya masih memang sudah sell, tapi kalau untuk eksponensialnya EMA-nya ini masih bayarnya secara keseluruhan masih strong buy. Walaupun ada overbought di sini, ada malah overbought ya. Ya sudah jenuh beli, tapi potensi diangkat juga masih ada. Walaupun jenuh belinya juga ada. Kalau bandarmologi secara DM-nya masih akumulasi ya. Time frame daily akumulasi untuk top 5 broker, sedangkan net buy sell asingnya sendiri ada yang akumulasi, ada juga yang distribusi. Next saham berikutnya adalah RIX. Kalau kita lihat RIX ini, nah ini formasi yang 3 candle terakhir ini disebut ya 3 inside up. Jadi candle yang terbentuk hammer, ini sebelumnya inverted hammer, dan ini hammer, ini shooting star ya. Artinya ya bisa jadi kalau kita lihat walaupun lemah tapi sudah ada GC di sini, dan ini sebenarnya sudah ya kalau memang menunggu pantulannya bisa nunggu di sini ya. Tapi sudah mantul di 264 ya, sekitaran itu karena mantulnya di sini. Di mantul di 274 atau di 270. Nah ini. Jadi potensi naik-naik ada, walau mungkin nggak terlalu, tapi tergantung juga ya. Kalau kita lihat volume trade-nya ini ya, kalau kita lihat kan kalau teknikalnya masih beli ya, artinya masih beli ya, masih worth it lah ya. Ini juga kalau kita lihat ini GC ya, ini mulai kuat ya untuk stokastiknya. Kalau untuk yang masih di yang kita lihat setelah mengalami penurunan panjang dan sudah mulai di sini ya, ini kan lumayan banyak mulai turun dan ada potensi, jadi ya bisa lah cicil-cicil sudah masuk ini di RIX ya, di RIX ini. Kalau kita lihat volume trading masih nggak terlalu banyak ya, 960,8k ya, lumayan banyak, hampir
1 jutaan ya. Nextnya ikan. Nah kalau ikan memang kita lihat ini satu dan ini area satu sendiri kita bisa lihat ya. Ini di kisaran harga 104 sampai 119. Tadi terbentuk candle ini doji atau gravestone doji. Ya, untuk candle konfirmasi berikutnya kita mesti menunggu apakah bearish atau bullish. Jika bullish bisa jadi dia break di 119. Ini masih wait and see sih sebenarnya. Kalau mau masuk mesti nunggu candle konfirmasi berikutnya. Ini volume trading kalau kita lihat kan lebih kecil ya, lebih sedikit dibanding volume sehari sebelumnya. Jadi berimbangan. Tapi kalau teknikal kita perlihatkan ini masih buyingnya, masih buat pembelian ya. Enggak kuat, jadi masih area beli, masih masa beli, masih beli. Ini volume stokastik bisa kita lihat juga. Ini AGC di sini tapi belum terlalu kuat ya karena masih lemah. Pun juga dengan MACD, kalau kita lihat MACD turun ya sini. Jadi wait and see. Kalau untuk ini wait and see dulu buat ikan ya. Ini belum ada ya indikator yang sangat kuat ya atau signal kuat yang mengindikasikan akan naik. Berikutnya saham BGTG. Nah ini BGTG sama ya, masih menembus ke ini ya, awalnya menembus di harga 210. Soalnya area supportnya ya, ini mencoba ke 188. Tadi close-nya 196. Jadi potensi turun masih ada. Ini kalau kita lihat ya, volume trading juga masih banyak ya, kalau lebih banyak hari ini banding hari sebelumnya. Dan juga belum ada katalisator atau signal yang untuk stokastiknya untuk buy masuk area buy ya. Kalau kita lihat sini belum, masih di zona red cross. Setelah red cross di sini pun sama dengan ini. Kalau kita lihat untuk MACD-nya, nah ini dari sini ke sini malah semakin kuat ya. Dan juga kalau kita lihat teknikal di sini memang masih masa penjualan. Jadi rekan trader yang untuk BGTG ya belum layak masuk ya, mesti nunggu dulu. Next saham real. Kalau real kita lihat memang ini ya Satway dari sini. Ini Satway dan kita lihat dari sudah 91 ke 137 ya Satway-nya. Ini tadi terbentuk candle ya long black body juga sih, atau mirip-mirip inverted hammer, atau bisa juga lebih condong ke bearish Marubozu. Ini sama ya, kita memang mesti menunggu candle ini juga. Tapi kalau kita lihat di sini ininya dulu ya, kita lihat teknikalnya dulu. Ini masa pembelian, jadi mulai akumulasi ya. Dan di sini juga kalau kita lihat, tapi volume tradingnya lebih kecil ya daripada sebelumnya. Volume turun, harga turun, volume trading juga turun. Nah, ini hampir GC tapi belum terlalu kuat. Dan ini masih mengalami penurunan ya, bearish classic divergence nih. Kalau kita lihat ini dari sini ke sini belum worth it lah ya, mesti nunggu dulu. Kalau kita lihat untuk real ini, kita cek dulu real. Kita lihat real sendiri teknikalnya, MA5-nya sell ya. MA10 yang simpelnya masih baik, tapi yang eksponensialnya eksponensial moving average 10 itu sudah sell, tapi MA20 sampai MA200 itu buy. Ini masih strong buy ya kalau secara teknikal. Walaupun kalau indikator RSI, stokastik RSI maupun MACD ada yang netral, ada yang oversold, ada yang buy. Jadi ini yang belum ini. Kalau bandermologi kita lihat mungkin ini ada yang akumulasi. Untuk top 5 broker ada yang akumulasi di 510 itu akumulasi distribusi, dan 20-nya per 20 itu akumulasi. Kalau net buy sell asing ya banyakkan distribusi, dan yang ke 20-nya itu akumulasi. Ini indikasi sebenarnya wait and see ya. Kalau punya barang mah hold aja. Karena ini, kalau kita lihat di sini pembelian ya, tapi ya bukan penurunan.
Ya kesimpulannya sih tunggu-tunggu dulu lah. Coba nunggu di harga 110 atau biasanya juga kan terbentuk ini ya candle bullish. Jadi bisa juga ketika dia open open di atas apa sudah berjalan bullish, kita bisa lihat ketika saat sampai dimatikan kita bisa masuk. Tapi kalau sudah punya barang di 122 ya hold aja, nggak ada masalah kok. 122 nih ya, 125 berarti masuknya kemarin nih. Ini hold aja, masih masih bagus kok buat RL ini. Malah potensi ntar kalau menjelang bulan berber potensi ke harga-harga yang lebih tinggi besar juga ya. Next kita masuk di saham Pura. Ini Pura tadi sempat ya. Kalau kita lihat dia sempat ke harga high-nya itu di 89, hampir arah. Tapi masih positif tadi ya 4,48%. Ini sebenarnya masih bisa besok potensi masih naik sih kalau saya lihat ini. Kalau kita lihat di sini kan ini volume ini juga masih banyak dan ini ya. Walaupun gak kuat tadi potensi akan membentuk golden cross. Dan untuk MACD-nya sendiri kan sudah naik ini. Dari sini di dead ya apa golden cross, kemudian di sini mencoba dead cross tapi gagal malah naik. Ini potensi masih lanjut naik ya untuk Pura ini. Bagi yang masuk di harga 75 worth it lah ya. Tunggu aja. Gak usah di cut loss, ini masih profit asal masih aman lah. Kalau kita lihat teknikal juga masih masalah pembelian ya. Nih. Ya next adalah saham HKMU. HKMU yang masuk di harga 67. Berarti masuknya 2 hari kemarin ya, hari Jumat ya, kemarin masuknya nih. Sampai harga 76 ini 2 hari bawah ini potensi masih 2 tur ya kalau kita lihat. Ya kalau memang masih bisa cut loss saja dulu. Tapi kalau mau averaging juga boleh ya, karena kalau kita lihat tarik ke belakang ini kan dia sudah breakdown di sini di harga 61. Nah kalau kita lihat ke belakang ini ke belakang kan enggak ini. Nah ini sudah masuk di harga 67 ya. Nah ini kalau kita lihat sudah close-nya di harga 59. Ini kemungkinan bisa ke 50 kalau kita lihat. Ya kalau volume trading sih lumayan banyak ya, ini sudah jadi dulu. Ini juga kalau kita lihat stokastiknya ya baru potensi membentuk golden cross tapi belum ini karena belum kuat ya. Ini secara MACD kalau kita lihat nih strong ya, strong sell ya MACD. Coba kita lihat secara teknikalnya. Nah ini strong sell. Jadi yang HKM masuk 67 kalau memang bisa cut loss saja, atau kalau berani nunggu di 50 ya silahkan aja. Tapi kalau untuk kita rekom kita itu sell ya, cut loss. Next saham berikutnya adalah Baca sama ya, ini memang spinning tops, tapi kita masih menunggu candle konfirmasi berikutnya apakah dia bullish atau bearish. Biasanya sih dia ini akan membentuk candle bullish, tapi kita mesti memastikan ya, kita pantau besok. Ini kan ini sudah break support ya di harga 1382 ya, 378. Jadi kalau kita lihat ini supportnya malah di sini ya, di harga low-nya itu 372. Ini malah break turun dan ini spinning tops, mesti menunggu candle berikutnya. Tapi ini jangan masuk dulu lah walaupun terbentuk candle ini, karena kan bisa saja masih ini ya, karena kalau kita lihat teknikal ini masih masuk penjualan ya. Ini juga kalau kita lihat volume trading ini masih banyak ya, kemungkinan masih banyak ya antara beli jual itu masih masa penjualan. Dan ini ya cuma memang secara stokastik kita lihat sudah mulai dibentuk ini golden cross. Jadi kita pantau lah. Kalau MACD sendiri memang masih ini ya strong sell. Kita lihat dari sini dead cross malah gagal GC, sekarang masih di area golden cross. Ini
Kalau secara teknikal ini untuk chartnya ya mesti nunggu candle konfirmasi berikutnya, volume trading juga sama ya. Dan ini stokastik belum terlalu kuat. Tapi kalau untuk MACD dia anjurannya nih jual. Karena masuk masa penjualan. Jadi ya bisa wait and see dulu untuk baca ini. Kalau MRAT kalau kita lihat ini ya. Ini kan daerah ini. Kita lihat 278 sampai 320 itu adalah area resist dan ini masih di tengah-tengah. Jadi masih di harga mantul di 302. Candle yang terbentuk sama ya. Kalau kita perhatikan ini spinning tops. Jadi mesti menunggu candle konfirmasi. Mungkin juga besok masih ini ya, karena kalau kita lihat di teknikal di sini masih masa penjualan. Nah, ini teknikalnya ini masih masa jual ya ini. Ini juga malah membentuk dead cross. Ini betul masih area ini ya kalau kita lihat ini. Mulai dari sini ke sini, kalau kita tarik garis, kita lihat ya dari sini ada kenaikan sih sedikit, tapi kurang signifikan ya. Kalau ini masih di area golden cross, garis signal di bawah garis MACD. Ini juga masih menunggu candle konfirmasi untuk masuk karena ini masih masa penjualan. Ya, belum worth it lah ya. Next adalah saham Palem. Palem ini baru mau masuk. Ya bisa, ini kalau saya lihat ini sudah break di ini ya. 468. Ini juga high-nya 468. Ini close-nya tadi 474, berarti sudah di atas harga high tren sebelumnya yang di 468. Ini sudah ya worth it lah kalau kita lihat ini. Nah, ini volume trading juga sudah banyak. Nah, ini sudah strong buy. Tapi biasanya hati-hati juga ya, karena malah kita katakan ini strong buy tapi biasa terbentuk di diangkat tinggi dulu baru dibawa turun. Jadi ya kalau mau pas trade boleh masuk dulu, baru ketika cukup tinggi ya amankan cuan, ya cek aja, perhatikan. Tapi kalau mau swing sebenarnya bisa menunggu jika besok kita perhatikan ini di bawah turun ya kita bisa masuk atau nunggu 1-2 candle lagi. Kalau mau swing agar enak gitu masuknya, harusnya sih maksudnya dari sini dulu ya, dari 438 itu enaknya di situ. Tapi kan ini bisa juga langsung break ya, ini karena kuat semua ya. Kalau kita lihat ini GC, kalau kita lihat ini ya GC nya kuat ya, strong. MACD juga bagus. Nah ini juga bagus. Ya bolehlah kalau mau masuk HK juga bisa ini. Next, saham berikutnya adalah ESA. ESA sudah mantul di area support. Ya, itu di area support 202 dan 270 tadi mantul di harga 264 ya, membentuk candle bullish Marubosu. Mirip-mirip juga Hammer atau Godam ya, Ini masih belum bisa jadi cuan juga, mesti menunggu candle konfirmasi berikutnya. Karena kalau kita lihat di sini teknikalnya malah mengatakan masih masa jual ya. Ya ini masih masa jual, masih banyak melakukan penjualan. Ini volume trading memang iya, tapi lebih kecil ya, lebih sedikit dibanding volume sebelumnya. Kalau kita lihat volume trading itu 44,309 juta lot. Kalau kemarin itu volume lotnya itu 89,816 juta lot. Kalau tadi sampai jadi ya. Nah ini cuma memang kelebihannya. Kalau untuk stokastik ya kita lihat ini sudah geser di sini. Jadi untuk stokastik dengan MACD sendiri belum mendukung ya. Belum mendukung, masih ada penurunan. Jadi wait and see lah dulu buat ini ESA. Ini belum ada ini ya. Masih ragu gitu. Next adalah saham BRIS. Kalau kita lihat secara teknikal masih sideways ya, dan masih mencoba ke ini harga 2010. Jadi kalau rekan-rekan trader mau masuk ya coba tunggu aja di 2010 di ini ya.
tunggu aja di sekitar ini 2010, karena ini masih pengaruh perusahaan 1 detik 3 hari masih down ya, artinya tunggu dia mantul dulu dari sekitar ini 2060 sampai dari 2010. Pantulannya situ, kalau mantul di daerah 2010 ya bisa open buy, artinya tinggal tunggu candle konfirmasi juga. Kalau kita lihat stokastik ini yang penurunan nih, dead cross ya, ini juga MACD kalau kita lihat. Nah ini dari sini ke sini penurunan, belum worth it ya. Dan untuk teknikal masih jual ya, masih jual. Oke, selanjutnya saham BABP. BABP sama ya, belum ada ini shooting star ya. Jadi kita mesti lihat dulu besoknya, semoga mantul di sini sih. Untuk BABP ini bisa mantul di 264, 262 ya, 262 264. Ini mantul ini bisa masuk, enak ini masuk. Jadi kita coba tunggu besok. Biasanya membentuk candle bullish ya. Nah, walaupun di sini juga teknikal ya, teknikalnya juga masih masuk penjualan. Volume trading masih banyak, dan ini hampir, dan ini juga. Coba kita lihat ini. MACD kurang mendukung. Ya wait and see lah dulu. Kita mesti lihat jika memang besok ada signal atau indikasi balik ke arah, baru kita masih bisa masuk lah ya. Nah, kalau belum jangan dulu, karena ini masih dibawa turun terus. Ini kita lihat bisa jadi dia dibawa ke sampai ke harga sini juga. Kalau kita lihat di sini di 144 untuk BABP ini sendiri. Kalau MNNCN kalau kita perhatikan MNCN sendiri udah mantul ya di garis harga 800 ya, 800 pantulannya dia kan close tadi di 810, mengalami penurunan sebesar 0,61%. Low-nya tadi di 800, jadi dia mengalami pantulan di sini ya di 800. Jadi kemungkinan ini bisa ya, kalau ini kan kita lihat candle konfirmasinya hammer ya. Ini kan di sini Gravestone Doji, ini hammer, jadi tetap menunggu candle konfirmasi juga sih sebenarnya. Biasanya kalau candle begini ini naik ya. Kalau untuk era sendiri, maaf, kalau untuk stokastiknya sendiri ini ya, kita lihat ini yang sudah golden cross juga, tapi belum nggak kuat ya, bisa saja ini, tapi ya kecil kayaknya ada, ini bisa ada mengalami kenaikan kalau tanda-tanda seperti ini. Kalau kita lihat juga, apalagi MACD kita mendukungnya nih, di sini satu sebenarnya, walaupun di sini masih area dead cross, tapi histogram osilatornya sudah satu Mesti nunggu ya, lebih amannya kita menunggu candle konfirmasi aja. Sekarang kita masuk pada saham yang terakhir. Untuk ini ya, kalau kita lihat untuk era ini memang gagal break ya, gagal break di sini di high-nya di 605, yang punya potensi di bawah turun masih ada ya. Walaupun ini candle doji, long doji, tapi mungkin masih di bawah turun di sini. Tapi untuk lebih pastinya kita bisa menunggu dulu candle konfirmasinya. Jika bullish, potensi balik ke arah sih untuk break di harga ini juga ada di 625 ya. Tapi lebih besarnya sih ke sini, ke harga ini 575, 565. Kalau kita lihat teknikal
sih memang kita lihat ini masa dulu ya, yang sudah akumulasi. Jadi bisa saja memang tetap konfirmasi berikutnya. Volume trading memang kita lihat ya sama dengan teknikal yang sini. Jadi banyak ya akhirnya. Cuma ini belum ada indikasi stokastik bahwa dia berbalik antara signal dan garis dengan stokastik yang untuk era kalau kita lihat ini era ini ya terbentuk candle doji tadi tapi gagal break di area harga high-nya itu 630. Ini potensi masih buat turun. Tapi kita juga menunggu candle konfirmasi berikutnya. Bisa jadi ini adalah pantulan ya. Ini belum ini. Kalau melihat stokastik sih potensinya ini ya. Ini ada lekukan di garis stoknya ya terhadap garis signal, tapi belum ini ya, belum ada kepastian. Sama dengan MACD, kita lihat MACD juga masih histogram oscillatornya masih mengalami penurunan. Ya wait and see dulu lah kalau buat era ini. Belum ini buat ini ya kalau kita lihat. Secara ini memang kalau kita lihat teknikalnya sih memang bagus ya. Masa pembelian. Artinya bisa menunggu candle konfirmasi berikutnya. Jika ini terbentuk candle bullish bisa masuk. Tapi kalau malah bearish ya lebih nunggu di sekitar sini. Karena kemungkinan buat turun juga ada. Next berikutnya adalah saham HMSP. Saham HMSP kalau kita lihat sudah mantul di sini ya di harga 955 ya, 955 990. Ini mantul 955. Terbentuk candle kalau kita lihat dari sini nih fase sideways sebenarnya. Candle yang terbentuk ini hammer. Ya, bisa jadi kalau kita lihat stok volume trade-nya dulu ini sudah mulai banyak ya. Dan ini stokastik juga walaupun tidak terlalu kuat tapi ini ya walaupun lemah tapi sudah bisa kita pantau dulu. Kalau MACD, nah ini masih sideways ya. Jadi histogram oscillatornya masih sideways, sementara ini sudah terbentuk GC di sini dan garis signal sudah di bawah garis MACD. Kalau kita lihat peranan dikit-dikit naik ya, artinya ya bisa lah kita pantau ini HMSP ambil dikit atau ini karena kalau memang ini bisa jadi dia ke harga ini break. Bisa jadi ke sini ya 1000 baru kemudian selanjutnya ke sini di harga 1065. Mungkin seperti itu. Kalau kita lihat tapi secara teknikal menurut trading view ini kita lihat ini masih masa penjualan, artinya ya memang sih kalau kita lihat setelah sini kan gagal break dia turun mantul di sini. Tapi ini tadi bullish ya, bullish hammer. Ya semoga besok ada ini ya. Belum lihat juga sih soalnya kalau di ini ya broker summary-nya hanya teknikalnya aja di masa penjualan. Ya tungguin aja lah dulu besok kira-kira apa yang terbentuk, candle bagaimana dan lihat situasinya bagaimana. Apa ininya maksudnya MACD dengan stokastiknya jika dia strong naik ya kita bisa ikut-ikut masuk lah. Next yang terakhir adalah saham PRN. Nah ini PRN tadi break ya, bagus juga ya breaknya di sini 145. Close-nya tadi di 182. Persentase kenaikannya 30,94%. Cuman biasanya kalau saham-saham seperti ini sehari dibuat turun dulu baru naik lagi. Kalau mau masuk tadi seharusnya masuk dari tadi ya, masuk dari sini. Atau bisa di harga open tadi biasa masuk ya harga ininya, harga opennya bisa 135 ya. Atau ketika dia break di sini di 155 kita bisa masuk di 156. Kalau belum punya ya lihat dulu kan, takutnya walaupun secara teknikal yang diangkat tapi biasanya akan ada candle konfirmasi kayak begini nih. Dia naik dulu baru turun. Karena kan kalau kita lihat dia setelah dia naik tinggi 2 hari dia masih ada rehat dulu. Tapi kalau teknikal mengatakan dia sebenarnya
pembeliannya kuat, strong buy. Cuman ya jangan sampai kita masuk di harga tinggi dia bawa turun, walaupun nanti dibawa naik. Jadi kita menunggu di harga-harga bawah aja. Tapi kalau berani masuk semuanya nih, kalau mau istilahnya swing aja ya bagus. Kalau buat swing pas trade ini bisa juga beli ini, kita hantam pagi HK dapat 2% langsung sell, atau kita langsung open sell aja ketika dapat barangnya 2-4%. Tapi overall sebenarnya sudah bagus ya kalau secara teknikal. Ini strong ya, strong stokastiknya strong juga. Kalau kita volume trading juga banyak. Dan ini juga MACD juga mendukung ya. Nih, kalau kita lihat MACD-nya mendukung nih. Sudah break di sini MACD-nya. Sekarang mencoba break di sini. Oke, sobat traders, demikian ya. Beberapa analisa, beberapa review saham kita, review saham yang rekan-rekan trader sudah request. Semoga bermanfaat. Jika ingin berkomentar atau bertanya, bisa berkomentar atau bertanya pada kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.